saya Evalina Pasaribu dari Jerman. Hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang au pair. Sebagaimana saya telah berjanji pada episode yang lalu, kita akan membicarakan tentang au pair yang ada di Jerman. Jadi au pair ini sebenarnya ada di beberapa negara ya. Iya. Di beberapa negara, ada di Belanda, ada di Meksiko, ada di Amerika, pokoknya di berbagai negara lah. Nah, hari ini aku mau mewawancarai Melanie lagi tentang au pair karena dia pernah bekerja sebagai au pair di Jerman, di keluarga Jerman. Nah, oke, halo Melanie. Halo. Kembali lagi bertemu dengan saya, tantemu sendiri. Oke Melanie, pada episode yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang au pair. Kalau bolehkah kamu ceritakan atau bisakah kamu ceritakan kepada kita dan juga kepada penonton, kepada saya juga mengenai au pair ini? Apa sebenarnya au pair ini? Apa persyaratannya? Terus apa kelebihannya? Apa keuntungan? Apa kesulitannya? Coba ceritakan ya. Oke, terima kasih Terkis. Saya akan berbagi pengalaman kepada kalian semua tentang au pair. Jadi awalnya itu aku kursus bahasa Jerman di Indonesia, karena itu salah satu syaratnya juga kan. Kita kan harus tahu bahasanya dulu supaya kita bisa terbang. Jadi kursus bahasa, kalau nggak salah itu aku setahun deh. Oh, setahun kursus bahasa Jerman. Oh, lama juga ya teman-teman, setahun. Tapi itu udah sampai B1. Jadi kalau nggak salah itu selama 6 bulan kursus, aku udah ujian A1. Oke. Dan itu lulus, tapi karena dataku hilang, bukan hilang, namaku nggak lengkap. Jadi aku kayak merasa waktu kapan itu kamu tidak lengkap datanya? Waktu kamu ujian atau waktu? Iya, pada saat mendaftar itu kayaknya aku salah, agak lupa. Seharusnya kan Melanie Elizabeth Sialoh Ya. karena di pasporku kan bisa namanya Melanie Elizabeth. Tapi di sertifikatku itu karena aku keseringan kalau misalkan isi data atau apa, Elizabethnya nggak tercapai. Oh, jadi Melanie Sialoh. Jadi itu nggak diterima, harus lengkap. Ya, aku nggak tahu ya kalau diterima apa nggak. Tapi karena di kedutaan itu agak Strict. Oke. Jadi ya harus terpaksa ulang lagi. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya nanti ujian bahasa itu harus memang teliti. Iya, harus teliti, teliti namanya lengkap, tanggal Jangan lahir. seperti aku ya. Iya, jadi kejadian sama dia sebenarnya namanya Melanie Elizabeth Sialoh, ada 3. tetapi dia bikin di ujiannya itu Melanie Sialoh. Padahal di paspornya itu Melanie Elizabeth Sialoh. Jadi itu menjadi suatu kesulitan bagi dia. Nah, saya mau bertanya, kamu waktu sekolah atau kursus bahasa Jerman ini kamu di mana? Kalau itu aku di Medan. Oh, di Medan. Iya, dan ini namanya aku spill lah ya. Namanya Jerman Center Medan. Jadi itu sebenarnya sih tempatnya kecil, tapi sebenarnya pengalaman mereka banyak. Jadi cocok banget. Jadi kalau kalian misalkan mau belajar bahasa Jerman, aku saranin sih Ke situ. Karena itu murah. Oh, murah juga ya. Murah dibandingkan dengan lain. Terus mereka juga banyak pengalaman tentang au pair, tentang mereka. Jadi di kursusmu itu ada juga kayak memberikan informasi tentang au pair. Ya, dan mereka juga sebenarnya mereka juga termasuk agensi ya. Mereka juga yang bakal membantu mencari orang tua angkat kita nanti. Oh, bagus sekali. Jadi dari tempat kursusmu itu juga mereka yang mencarikan sama kamu orang tua angkat. Iya. Oke. Iya, punyaku dari mereka. Oh, dari mereka. Nah, itu teman-teman, kalau yang
berada di Medan, misalnya kalau kepingin datang ke Jerman, itu tadi namanya Medan Center Jerman Center Medan. Jadi bisa kalian di situ ujian, belajar. Tapi ujiannya apa memang bisa Nggak bisa. Nggak bisa. Harus kita ke antara Bute, kalau nggak di Bute itu apa lagi ya? Setahu aku ada Wisma Jerman gitu, katanya Oh, bisa ada. Wisma Jerman. Oh, ada dua. Oke. Ya itu aku dengar sih. Tapi aku ujiannya di Bute karena Jadi Bute kamu berangkat ke Jakarta. iya. Pada saat itu di Medan tidak ada Bute. tempat Oh, ujian. sekarang sudah ada. Iya sekarang udah. Oh saya dengar sekarang udah ada. Oh, teman-teman sudah ada Gute di Tidak Medan. perlu terbang ke Jakarta. Iya. Jadi langkah pertama itu kamu kursus bahasa Iya, Jerman. harus. Itu berapa sampai level ke berapa supaya dapat sertifikat ini? Maksudnya sebagai persyaratan di kedutaan itu. Jadi persyaratannya untuk bisa atau boleh pergi ke Jerman itu sebagai au pair itu harus ada sertifikat A1. Iya, minimal A1. Minimal A1. Tapi ada juga orang yang pakai A2, B1. Tapi kamu sendiri, kamu A1 atau enggak sih? Ya, aku mengajukannya pakai sertifikat A2. Karena kan di sertifikat A1 ku itu kan datanya Yang tadi kita ya, namanya kan kurang pas. Jadi aku ujian lagi dan itu A2 saya ambil. Nah itu waktu kamu tadi kamu bilang di tempat kursusmu itu bisa juga sebagai agen untuk mencari keluarga yang ada di Jerman. Kamu sendiri dari agen itu dari Iya, tempat kerja? tapi selingan dari situ aku juga cari-cari sendiri. Oke, cari sendiri bisa Cari juga. sendiri juga bisa guys. Jadi itu kamu bayar ke agen itu? Iya, Kira-kira bisa kami tahu berapa kamu? ya, oke. Biar aku spill ya harganya. Jadi kalau untuk cari orang tua angkat ini itu 2 juta doang guys. Oh, jadi 2 juta dikasih untuk agen dan agen itu yang mencarikan keluarga. Dan dia juga yang bakal ngurus seperti membantu motivation driver. Oh, dibantu ya. Iya, dibantu Oke. juga kayak level selam apa sih maksudnya? Apa CV? Ya CV kita. Oke. Mereka juga bantu. Nah, setelah itu dapat keluarga, apakah kamu terus langsung ke Jerman atau masih ada wawancara seperti itu? Pasti ada wawancaranya. Jadi karena data-data kita udah dikirimkan ke kandidat orang tua angkat. Jadi ada misalkan satu orang tua angkat kayak tertarik ke kita. Jadi dia seperti awalnya minta nomor kita lah pastinya, nomor WhatsApp untuk mengenal lebih dalam karakter kita, apakah ini cocok buat anak saya nantinya, bahasanya gimana. Jadi pada saat itu guru saya, agen saya memberitahu katanya ada salah satu keluarga Jerman yang tertarik sama saya. Jadi disitulah kami kayak perkenalan diri, terus gimana ya, terus kita tanya-tanya anaknya gimana, kesukaan anaknya gimana gitu. Terus ada juga waktu saat kita video call guys, video call. Jadi di situ kita tatap-tatapan, kita lihat wajah mereka, anak-anak mereka, jadi biar mereka tahu gimana wajah kita dan kita tahu gimana karakter mereka dari muka. Oke. Jadi itu kira-kira waktu kamu datang ke Jerman ini, apa kamu biaya sendiri atau dibantu siapa? Apakah keluarga yang akan kamu tuju mereka juga membantu kamu atau biaya kamu sendiri? Ya sebenarnya sih itu tergantung ya dengan keluarga angkat ya. Karena untungnya keluarga angkat ini dia membantu, dia yang mengajukan diri untuk membayar tiket saya ke sini. Dan puji Tuhan mereka baik sih, sampai membayarkan ongkos saya ke sini. Karena kebanyakan juga teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal di
di sini yang sama juga au pair sama saya, dia itu awalnya dibayarin tiketnya ke sini, tapi dia tidak betah tinggal di tempat tempat orang tua aku ini. Jadi aku juga sempat berpikiran seperti itu sih, karena kan mereka yang bayar itu. Jadi aku anggap ini bakalan gimana ya nantinya kalau aku tinggal di sini selama setahun, apa aku bakalan seperti temanku yang tidak betah tinggal di sini di rumah orang tua. Jadi ternyata tidak guys, ternyata mereka semua baik. Jadi sebenarnya itu tergantung keluarga ya, inisiatif mereka. Nah, setelah kamu di tempat keluarga angkatmu itu apa saja pekerjaanmu sih? Iya, jadi sebenarnya kerjaan kita itu cuma ya berhubungan dengan anak-anak guys, anak-anak kayak seperti pagi hari kita itu ngantar anak, tapi kita juga ada lah sedikit pekerjaan rumah, tapi itu nggak berat banget sih, kita nggak harus sampai nyuci apa, nggak sampai segitu. Jadi itu aku waktu itu kerjaanku itu cuma awalnya ya kayak mempersiapkan sarapan gitu, karena kan sarapan di sini cuma roti doang, nggak termasak. Jadi roti doang, jadi kita nyiapin di atas meja roti, keju apa segala macam. Terus anak-anaknya itu kita juga siapin bekal, karena mereka kan bakalan ke sekolah. Contohnya orang tua angkatku tuh mereka punya anak 5. Oh, ada 5. Oh, 5. Banyak sekali. Kalau di Jerman itu 5 udah banyak sekali teman-teman. Iya, memang jarang sih keluarga. Jarang. Ya, biasanya 1 atau 2 itu. Iya. Oh, 5. Jadi yang 5 anak ini apa kamu rawat semua atau kamu persiapkan semuanya untuk yang 5 ini? Sebenarnya sih mereka kebanyakan ada yang udah besar. Ya paling besar itu 11 tahun pada waktu itu, 11 tahun, 11, 10 sama 7. Jadi sebenarnya 2 sih ya, yang paling kecil sama di atas. Jadi 2 yang kamu yang paling fokus. Yang paling fokus. Jadi yang terakhir itu kalau nggak salah pada waktu itu umurnya 1 tahun. Terus yang di atasnya itu kira-kira umur 4 tahun. Jadi 2 itu aku fokus. Nah, selain dari kegiatan untuk anak-anak, terus apa aja juga kegiatanmu? Apa ada yang lain gitu, misalnya untuk dirimu sendiri apa ada? Ya pastinya mereka menawarkan kursus bahasa Jerman lagi. Dikasih juga kamu kursus bahasa. Iya, karena kita di sini itu kan juga mempelajari kultur mereka, budaya. Ya, Jadi budaya mereka. ada istilahnya pertukaran budaya ya. Iya, itu dia makanya dinamakan au pair. Au pair, pertukaran budaya. Oke. Jadi itu kapan kamu les? Kapan kamu mengasuh anak-anak? Ya pada saat itu aku dapat lesnya itu sore hari. Oke, sore hari. Karena kan paginya itu aku harus jaga si bayi ya kan, yang umur 1 tahun, karena dia belum bisa ke TK. Jadi orang tuanya pada kerja, aku pagi-paginya ngurus si bayi ini kan. Jadi aku kayaknya karena aku sering sama si bayi ini, jadi sore lah aku ambil lesku ini. Oke. Jadi itu tidak terganggu ya, kamu kursus dengan mengasuh anak tidak terganggu ya? Tidak. Oke. Jadi itu kamu di keluarga itu jadi seperti bisa dikatakan sebagai kakak angkat mereka juga ya? Iya, seperti keluarga juga. Jadi kemana-mana pun kalau misalnya liburan juga, ya kan? Iya. Juga. Iya betul. Mereka bawa aku juga. Ya seperti keluarga lah. Kalau liburan keluarga kan sama-sama pergi gitu. Oh, enak juga sebenarnya kalau au pair ini teman-teman. Kalau ada teman-teman atau anak-anak teman-teman yang mau ke Jerman, enak juga, bukan seperti pembantu, tidak. Itu seperti mereka nganggap kita keluarga, guys. Di
samping kita belajar budaya, kita juga belajar bahasa, belajar pokoknya belajar tentang kehidupan di Jerman. Gitu. Nah, tadi kamu bilang kalau au pair itu 1 tahun gitu. Iya, cuma 1 tahun maksimal. Nah, kira-kira boleh nggak kami tahu berapa? Ada juga gajinya? Iya pastilah. Cuman kecil guys. Itu berarti kayak uang saku lah ya. Iya, kayak uang jajan. Tapi kalau uang saku tapi kamu udah tinggal di situ nggak bayar. Iya, makanan mereka yang kasih, sediain terus udah belajar bahasa Jerman, mereka yang bayar. terus dibayar lagi ongkosmu. Iya, oh ya betul. Ongkos juga. Iya, ongkos juga mereka yang bayar. Ya karena kamu cerita kan, jadi aku agak sedikit tahu. Terus kemudian 1 tahun itu kira-kira kalau kami boleh tahu apa sih kesulitan di keluarga itu yang kau hadapi gitu kan? Bisa aja karena mungkin budayamu sama budaya mereka berbeda, karakternya berbeda. Jadi apa aja yang bisa kamu bagikan kepada kami kesulitan yang kamu hadapi? Ya, awalnya kesulitanku itu karena aku di Indonesia kan jarang berhubungan dengan anak-anak. Ya, jarang. Jadi pas berhubungan dengan anak-anak seperti tahulah kalian gimana anak-anak kalau bermain, kalau lagi berantem gitu. Apalagi anaknya 5 ya kan. Iya. Jadi mereka itu berlima sebenarnya mereka itu baik-baik sih ya, baik-baik. Cuma ada suatu kejadian yang membuat mereka berlima ini seperti wow gitu. Itu sih Ya, namanya juga anak-anak guys. Yang lainnya ada Ya juga pasti bahasa juga ya kan. Karena kan saya datang ke sini dengan bahasa yang sangat dasar. Jadi terkadang kalau misalkan anak-anak kesel gitu, kita kan kurang ngerti gitu kan. Gara-gara bahasa kita yang kurang bagus, jadi mereka agak kesel, marah. Masa kamu nggak mengerti begini-begini? Itu hal biasa. Ya anak-anak lah kan. Dia kan nggak ngerti. Tapi kalau orang tua mereka mengerti karena bahasaku kurang, jadi mereka agak maklum, agak. Sebenarnya orang tua mereka juga mengajarkan ke anak-anak ini kalian jangan terlalu kasar gitu ke kakak angkat. Iya, ke aku gitu. Karena kan kalian harus mengerti juga lah bahwasanya bahasanya kurang ya gitu. Terus masalah makanan juga sih ya, aku agak sulit karena kan perut aku kan selalu Indo semua. Untuk pertama kalinya aku coba makanan Jerman. Terus bagiku sebenarnya sih yang dimasakkan orang tua angkatku itu enak, cuma bumbu orang sini itu hambar guys. Dan itu nggak cocok ke perut aku. Ya namanya kan udah kebiasaan ya. Iya, aku yang biasanya makan yang pedas-pedas. Tapi tadi saya lupa. Saya lupa tadi menanyakan itu. Udah kutanyakan tapi kamu belum dijawabnya. Berapa uang saku? Oh iya, oh iya ya. Sebenarnya dari aturan internasional itu uang saku minimal 280 guys. 280 itu bersih. 280 euro. Minimal. Iya. Jadi aku pas bulan di situ di 280 juga gajiku. Cuman itulah kan kita kan udah dibiayain semuanya, makanan, kursus, transportasi, jadi itu bersih 280. Jadi ya walaupun sedikit tapi itu bisa lah untuk nabung-nabung buat kedepannya. Iya. Terus itu yang 1 tahun tadi kamu bilang kamu di rumah itu ya. Terus apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu pengalaman yang sangat berharga atau pengalaman yang bisa memberi kamu misalnya kamu lihat di keluarga itu apa dan budaya mereka dan keluarga mereka apa yang bisa kamu pelajari dari au pair ini? Ya banyak sih ya, karena selama setahun pasti banyak juga ya yang kita dapat, terutama bahasa udah pasti adalah kita dapat dari mereka bahasa. Terus budaya mereka saya lihat ya, kalau orang Jerman itu mereka lebih suka itu jalan kaki.
ketemu di satu titik, terus jalan-jalan, jalan-jalan, atau enggak naik gunung juga. Naik gunung ya, oke. Jalan kaki itu sangat apa ya di budaya orang Jerman ya. Iya, jalan kaki selalu dibudayakan sama mereka. Ya. Dan itu ada masih yang lain yang bisa kita pelajari dari mereka. Terus apa lagi ya? Budaya orang Jerman. Terus kita bisa juga tahu makanannya ya kan. Ada satu makanan Jerman yang aku suka dan resepnya itu Oke. bisa saya ambil. Oke. Jadi orang itu banyak yang bikin makanan, ada resepnya, Iya, dan mereka itu ada bahkan ada mungkin iya, bukunya. iya, bukunya. Oke. Masih ada lagi yang bisa kamu Sebenarnya sih cerita? banyak deh, tapi Banyak. aku kayak lupa-lupa gitu. Lupa. Ya karena kamu sudah nggak au pair lagi ya. Iya. Nah itu kalau kamu bilang tadi atau waktu episode yang lalu kamu bilang kamu sudah tinggal di sini 1,5 tahun. Itu artinya au pairmu sudah berlalu. Iya, sudah Jadi sekarang kamu lagi kegiatan apa? Sekarang aku lagi kegiatan FSR, itu seperti pekerja sosial di sini. Pekerja sosial. Oke. Nah, untuk berikutnya teman-teman, kita akan membahas lagi FSY. Nah, tapi sebelum kita menutup video ini, saya mau bertanya, setelah kamu selesai au pair ini, kamu pindah bekerja sebagai relawan di satu institusi sosial, apakah kamu untuk mengurus visamu, kamu balik lagi ke Indonesia atau tidak? Oh, tidak. Jadi bagaimana itu? Jadi itu karena saya udah ada dari sini visanya au pair, jadi saya itu dapat kartu untuk seperti KTP lah kita bilang ya, KTP. Terus itu cuman kartu itu tertera sebagai au pair gitu kan, khusus au pair. Terus alamatnya di tempat orang tempatnya. Jadi pas aku pindah ke tempat kerja yang sekarang, itu kita hanya pergi ke Rathaus. Rathaus balai kota. Ya, balai kota cuma untuk menggantikan alamat kita doang. Dan itu biasanya kalau untuk ngurus itu kita pergi ke Ausländer imigrasi ya. Imigrasi. Ke imigrasi bahwasanya setelah saya au pair, saya mau Lanjutkan kerja di sosial. Jadi mereka bakal ngurus dan itu ada syarat-syaratnya guys. Jadi itu bakalan Tunggu dulu. Oke. Nanti di berikutnya teman-teman kita akan membahas FSY atau kerja sosial yang ada di Jerman. Oke teman-teman, kita tunggu video berikutnya mengenai kerja sosial di Jerman. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya, tulis dan bagaimana menurut teman-teman, ada usulan atau ada pendapat atau ada kritikan atau ada yang pendapat tambahannya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.